Anda cintai Nabi, akan ada keadaan-keadaan Anda nanti yang memberikan informasi sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anda ingin dekat dengan Quran, tiba-tiba ketemu orang ahli Quran, diarahkan ke sini. Tapi niat Anda mesti lurus. Ya, kemanapun itu insya Allah akan dibimbing. Maaf ya, yang ada di rekening itu belum tentu punya antum. Belum tentu punya antum. Rizki Anda itu yang sudah masuk ke tenggorokan atau yang sudah digunakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, pilihannya cuma diam. Nggak ada yang ketiga. Ya, Masya Allah. Mau berkata sesuatu yang tidak baik, tahan aja. Tahan, diam. Innallaha kariha lakum thalatha. Allah paling nggak suka 3 hal. Benci dengan 3 hal dari kalian. Kata Nabi, kan? 1 qila wa qala. Tayyib. Fa'aqama bimakkata 10 sinin. Fa'aqama bimakkata 10 sinin. Beliau kemudian menegakkan kehidupan. Jadi bukan tinggal. Jangan diterjemahkan dengan tinggal ya. Kalau tinggal itu bata. Jadi kalau cuma sekedar tinggal, tidak memberikan kontribusi di lingkungannya, itu disebut dengan bata yabitu mabit. Mabit. Ya, di mana beliau tinggalnya? Aina yabit? Di mana tinggal? Fi galaksi, di galaksi. Cuman tinggal aja di situ. Makan, minum, macam-macam dan sebagainya. Tapi belum tentu terlibat dalam kemaslahatan sekitaran lingkungannya. Jelas? Tayyib. Tapi kalau seseorang yang tinggal di satu tempat, tapi hidupnya kemudian digunakan untuk kemaslahatan baik bagi diri, kemudian bagi syariatnya, bagi lingkungannya, itu istilahnya aqama yuqimu. Aqama. Dan bahasanya di sini mengatakan fa'aqama bi Makkah. Ya, nanti setelah bukunya diterima kita bisa lihat ya bahasa hadisnya itu. Ya, fa'aqama bi Makkah, maka beliau tinggal dan berkontribusi di Makkah. Ya. Maksudnya menunaikan tugasnya sebagai rasul, memberikan kemaslahatan dalam kehidupan. Ya. 10 sinin, kisaran lebih dari 10 tahun. Kisaran lebih daripada 10 tahun. Saya mau ingatkan sebentar ya. Kita ini baru belajar hadis pembuka. Nanti hadis selanjutnya itu penjelasannya. Yang tadi misalnya antum lihat postur tubuhnya tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Nanti diterangkan di hadis selanjutnya. Bagaimana cirinya kalau berjalan ya dengan postur itu. Bagaimana cirinya saat beraktivitas. Kita jadi baru pembuka ini. Nah nanti kita sebut di sini, disampaikan Nabi SAW memberikan maslahat kehidupan di Mekah lebih dari 10 tahun. Apa yang dilakukan selama di Mekah itu? Nanti turunan hadisnya ada di sini. Kalau beliau makan, apa yang dipilih makanannya? Kalau beliau makan buah-buahan, buah-buahan apa yang dimakan Nabi? Kalau beliau makan makanan, makanan apa yang dimakan Nabi? Perginya kemana? Berangkatnya dengan siapa? Kalau beli susu, susu seperti apa? Ada semua nanti. Jadi kalau antum ingin keluarkan kehidupan Nabi, satu-satu antum keluarkan nih. Menu harian. Ya, pecinta Rasulullah SAW. Masya Allah, buahnya, nih buah kesukaan Nabi. Beli di pasar tuh, cari. Dan itu diikuti oleh para sahabat, para ulama. Pernah dengar buah apa yang paling bisa meningkatkan kecerdasan? Itu sampai dianalisis tuh. Dianalisis. Buah apa yang paling cepat menurunkan status ingatan? Ada juga. Ada ya. Di antara ulama seringkali menghindari. Tapi ini jangan dikonotasikan bagi pedagang buah tertentu. Tidak ya. Tidak gitu kan. Ada manfaatnya di sisi yang lain. Tapi juga ada dampaknya kepada yang lain. Kayak misalnya apel hijau tuh. Yang terlampau kecut. Ya, apel hijau yang terlampau kecut. Mungkin manfaatnya bisa untuk yang lain. Seperti antum minum air putih, makan apel hijau, itu bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Dengan cepat. Tapi dampaknya terhadap ingatan, itu mengurangi gitu. Daya tangkap dan kekuatan ingatan. Para ulama menyampaikan seperti itu. Ya paling gampang antum makan jadi begini. Jadi apel hijau yang terlampau kecut, itu dihindari oleh para penuntut ilmu. Karena itu bisa menghambat atau mengurangi kecepatan ingatan. Tapi kalau anggur yang manis, anggur merah itu disukai itu. Oleh para penuntut ilmu dan dianjurkan karena diantaranya ada khasiat ya, yang oleh para ulama disebutkan bisa meningkatkan daya ingat salah satunya. Ya tanyakan pada para pakar dan sebagainya, silahkan lihat analisisnya ya, dan itu nanti bisa menjadi informasi tambahan. Nah, nanti apa buah kesukaan Nabi? Nanti kita akan lihat. Selama di Mekah itu seperti apa? Beliau kan berdagangnya bagaimana? Nanti dari pola itu Anda keluarkan. Misal Anda jadi pedagang buah, Masya Allah belum ada tuh kios sunnah buah Rasulullah SAW. Belum ada. Ayo hadirkan yang ini yang biasa Pak, yang ini yang sunnah Nabi, ini dimakan oleh Nabi hari ini dimakan oleh Nabi hari yang lain, ini dimakan setelah makan begini, yang sebelum makan begini. Belum ada yang seperti itu. Belum ada gitu kan. Kenapa nggak keluarkan kurikulumnya itu?
Bukan berarti nggak jualan buah yang lain ada. Kalau yang ini apa Pak? Oh ini Masya Allah ini buahnya para sahabat. Ini buahnya para tabiin. Tapi antum berdasarkan hadis. Apa dalilnya? Lihat aja pada atasnya. Ini hadis Nabi SAW. Luar biasa itu. Belum ada yang begitu. Kalau yang ini, oh ini zaman sahabat nggak ada. Zaman Nabi nggak ada. Zaman tabiin nggak ada. Adanya cuma di Indonesia. Duren misalnya. Itu muncul semua. Itu luar biasa gitu kan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antum bisa indah tuh terapkan kehidupan itu. Nanti ada kehidupan cara Nabi berdagang. Bukankah di Makkah Nabi berdagang? Berjualan sebelum diangkat menjadi Nabi. Dan setelahnya juga ada kebaikan-kebaikan urusan akhiratnya. Antum keluarkan itu. Nabi kan sebelum jadi Nabi, beliau pedagang yang sangat luar biasa. Sudah antar negara tuh. Belum usia 10 tahun sudah antar negara. Masya Allah sudah pergi ke Yaman, sudah pergi ke macam-macam ya. Ada yang ke Syam dan seterusnya. Itu sudah banyak pengalamannya. Ya, diberikan pengalaman dunia ketika diangkat menjadi Rasul, sudah paham dengan urusan itu. Kemudian ilmunya ditransfer. Ya, pada 40 orang sahabat. Di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Orang ke-17 masuk Islam, usianya 17 tahun. Itu diberikan ilmu oleh Nabi. Ilmu tentang kehidupan, akidah, ya macam-macam keyakinan pada Allah. Nah, nilai-nilai itu yang diterapkan oleh para sahabat. Ketika mereka berdagang, suksesnya luar biasa. Silahkan cek. Makanya dihimpun oleh para ulama nanti. Ada kitabut tijarah. Bab bisnis, tuntunan bisnis dari Nabi. Kenapa antum para pedagang, pengusaha, pebisnis, gak kumpul di satu tempat? Bikin ta'lim khusus. Dulu pernah terjadi tahun 1911. Kiai Haji Saman Hudi itu dari Solo, beliau mengumpulkan teman-teman saudagar muslim dan itu digunakan untuk perjuangan. Ya, sampai lahirnya NKRI ini. Kan kumpul dulu itu. 1905 kumpul di daerah Krukut, Tanah Abang, ya, keturunan-keturunan Arab, ya Habib Abdurrahman, Habib ada macam-macam, ada 5 orang pada saat itu. Termasuk datang ke Haji Ahmad Dahlan ke situ juga mendirikan Jamiatul Khair. Disepakati membuat untuk aspek pendidikan di situ. Kemudian terpecah dari situ. Terpecah itu maksudnya dibagi-bagi subnya. Ya mulai karena mereka berpikir ini Belanda ini sudah banyak, terlalu lama keterlaluan menjajah Nusantara pada saat itu. Itu nggak bisa dilawan kecuali meningkatkan intelektualitas. Maka dibuat Jamiatul Khair. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan pergi ke Kauman mendirikan Muhammadiyah, ya dan seterusnya. Kemudian yang di Solo 1911 datang Kiai Haji Saman Hudi. Kemudian yang di Surabaya Haji Umar Said Cokro Aminoto, di antara muridnya Insinyur Soekarno itu muridnya orang Islam dan beliau pun Muslim. Itu Masya Allah semua digerakkan tuh, diberikan pendidikan. Dan kurikulumnya apa? Kurikulum Nabi. Bahkan Jamiatul Khair itu, ketika ingin menetapkan seorang guru, itu nggak macam-macam. Mana guru yang paling sesuai membawa tuntunan Rasulullah. Ternyata milihnya sampai ke Mekah. Anda bayangkan. Wah kita langsung cari ke Mekah aja deh. Ditemukan Syekh Ahmad Surkati pada saat itu. Cuman karena belum selesai di Ummul Qura'nya, beliau belajar pada saat itu, ya baru bisa datang tahun 1911. Itu ulama kita sampai mencari-cari guru saja bagaimana yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Dan hasilnya seperti ini. Hadir Indonesia dan sebagainya. Insinyur Soekarno itu ketika beliau akan proklamasi kan sakit tuh. Ya, diserang oleh salah satu penyakit, ya kemudian diistirahatkan dikasih madu oleh Syekh Faraj ya, seorang saudagar keturunan Yaman. Syekh Faraj bin Martak itu. Masya Allah. Dan itu mewakafkan rumahnya. Anak-anak, termasuk saya waktu SD cuma tahunya proklamasi dibacakan jam 10 pagi. 17 Agustus 1945. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah siapa? Itu rumah orang Islam. Yang mewakafkan dirinya. Jadi Masya Allah. Jadi keturunan-keturunan dari Arab macam-macam dan sebagainya. Siapa yang mengakui pertama kali kemerdekaan orang Indonesia? Ya dari Mesir, dari Palestina dan sebagainya. Itu orang Arab semuanya. Orang Arab. Ya, itu keturunan mereka, bukan karena Arabnya, karena mereka datang membawa girah. Ini saudara kita di sini nih, Masya Allah gitu kan. Ada yang nyumbang rumahnya, ada yang nyumbang dirinya, jiwanya, bahkan berjuang demi apa? NKRI. Jadi ini seperti sekarang. Jadi luar biasa. Syekh Farad itu sumbangkan rumahnya, dijadikan tempat proklamasi, dibacakan plus ngirim madu untuk Insinyur Soekarno. Dan diberikan oleh izin Allah Subhanahu Wa Taala ketahanan tubuh, dibacakan proklamasi. Dan jadilah Indonesia sampai sekarang. Jadi aneh misalnya kan, Arab gak pernah menjajah, Arab gak pernah bawa macam-macam ke sini, Arab gak pernah menyepelekan Anda. Kenapa Anda persoalkan orang Arab sekarang? Ya, gak ada masalah di situ. Ya, sementara yang datang ke sini disepakati sebagai penjajah, dituliskan kemudian di buku kita, dibacakan dari sejak SD, Anda sanjung-sanjung sampai sekarang. Apa masalahnya gitu kan? Kita nggak usah bicara politik dan sebagainya, dan taklim saya nggak akan menyentuh masalah-masalah itu. Saya hanya memberikan masalah tarbiyah, pendidikan, keislaman dan sebagainya. Tapi kita mesti adil dalam berkehidupan. Ya, jangan berselisih, ya. Kalaupun antum punya tetangga non-muslim, berikan kebaikan-kebaikan urusan dunia. Bahkan kata Nabi, kalau nanti kita akan lihat nih, saat tinggal di Madinah, keluar hadis-hadis bagaimana bisa kita hidup dengan bermasyarakat. Antum tetangganya non-muslim, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, antum masak nih makanan, baunya sampai ke mereka, itu mesti dibagi. Kalau antum pecinta sunnah Nabi, mesti dibagi. Ya, kata Nabi seorang masak, ya, kemudian tercium baunya ke tetangga, nggak disebutkan tetangganya siapa. Tercium baunya, maka dia mesti membagi walaupun cuma
Kuahnya, itu kalau masak kuahnya aja. Bayangkan masak kuah aja, nyampe dibagi. Supaya tetangga Anda tidak berpikir yang macam-macam. Masya Allah bawa daging, kayaknya dagingnya enak nih. Padahal kita cuma masak kuah aja. Masya Allah. Apalagi dagingnya dan sebagainya. Itu sunnahnya itu. Nanti kita lihat saat tinggal di Madinah, banyak hadis turunan. Itu indah. Anda nggak akan temukan di hadis-hadis Nabi menjadi orang pencela, jadi orang hadir misalnya, maaf ya, sumber-sumber keburukan. Dalam urusan dunia silahkan kita berbagi, urusan akhirat masing-masing. Dan di situ ada dakwah nanti. Ada dakwah. Masya Allah Syekh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ahli hadis luar biasa, ahli fiqih, itu tinggal di flat tuh, ya rumah susun lah, ya, tinggalnya di bawah, di beliau di bawah, gini, di kamarnya di atasnya ini seorang pendeta, ya di atasnya persis. Masya Allah, tokoh Kristen, tokoh Islam di bawahnya. Yang paling menarik, kamar mandi ini, yang pendeta ini, itu persis di bawahnya kamarnya Imam Ahmad. Dan bocor ternyata. Bocor ini. Ya. Begitu bocor kan netes ke bawah tuh. Persis samping tempat tidurnya Imam Ahmad. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Perhatikan nanti kita akan lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah ditiru oleh Imam Ahmad. Di para ulama itu bukan cuma belajar hadis menuliskan, tapi menghadirkan roh hadisnya dalam kehidupannya. Spirit hadis dalam kehidupannya. Itu tidak pernah menegur, bahkan sekedar menyampaikan, Pak, tempat Anda bocor nih ke saya. Apa yang terjadi? Beliau simpan itu, semacam ember lah ya. Ditadahi di sini. Setiap penuh dibuang, gitu aja. Dan Masya Allah, satu kali Imam Ahmad sakit, inilah jalan Allah untuk memberikan kebaikan. Ya, jadi ketika Imam Ahmad sakit, menengok tuh, yang pendeta tadi. Mustahil pendeta bisa turun menengok kalau tidak ada hubungan baik sebelumnya. Baik dalam urusan dunia biasa. Begitu nengok, masuk, kaget. Ya Imam Mahdi kata, Imam apa ini? Ya, Imam Ahmad santai aja bilang, hadhi fajwah, yarhamukallah. Hadhi fajwah, ini bocor katanya. Jadi tanya apa ini? Jawaban benar, ini bocor kan? Enggak terlampau kaget. Oh, ini nih gara-gara Anda begini hilang pahala selama ini. Tidak, ini bocor katanya. Jadi bukan kaget karena sakit Imam Ahmad. Ini dari saya dari atas apa ini? Hadhi fajwah, ini bocor. Ditanya, berapa lama nih udah begini? Kata Imam Ahmad, 40 sana, 40 tahun. 40 tahun, Pak. Masya Allah. Itu langsung tertunduk, jatuh, berlutut, menangis dan mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi keindahan di Islam itu lebih banyak tampil lewat akhlak. Ada kebaikan-kebaikan. Anda mengajar misalnya, ajarannya bagus, tapi akhlak Anda tidak bagus. Bagaimana orang lain bisa kemudian menjadi terkesima dengan, atau dapatkan nilai-nilai keislaman yang baik? Jelas ya? Nanti kita coba akan hadirkan bagaimana akhlak kehidupan Nabi SAW. Saya bacakan cepat dulu sampai selesai. Wabil Madinati 10 sinin, dan juga tinggal di Madinah kisaran 10 tahun. Tapi bukan sekedar tinggal, tapi ada kontribusi yang dihasilkan di situ. Nah ini sunnahnya. Jadi kalau tinggal dimanapun, berikan kontribusi kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kalau nggak bisa dengan fisiknya, dengan lisannya. Katakan yang baik-baik dengan tetangga, dengan yang baik-baik. Nggak bisa yang baik, diam aja. Pilihan cuma 2 kok. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, pilihannya cuma diam. Nggak ada yang ketiga. Ya, Masya Allah. Mau berkata sesuatu yang tidak baik, tahan aja. Tahan, diam. Kenapa, Pak? Alhamdulillah. Udah tahan aja daripada berkata yang tidak baik. Ya, jelas di sini ya. Jadi pilihan itu yang kita hadirkan dalam kehidupan. Kita nanti lihat ya, bagaimana kehidupan di Mekah, bagaimana kehidupan di Madinah. Tapi ingat, kehidupan Nabi menggunakan kata aqamah, berusaha semaksimal mungkin berbuat kebaikan dalam kehidupan. Nanti pulang dari sini cek, antum statusnya titipan dari Allahnya apa yang paling dominan? Apakah pengetahuan? Maka berikan manfaat dengan ilmu sekitaran. Apakah kekayaan? Itu titipan, berikan manfaat bagi sekitaran. Apakah misalnya kedudukan? Itu titipan, sebelum diganti, Pak. Bikin polisi yang baik. Ya, kebijakan-kebijakan yang bagus. Bisa mumpung masih sekarang hangat-hangat kan? Sholat subuh berjamaah, antum lebihkan 5 sholat waktu berjamaah, 5 sholat ya di berjamaah. Ya 5 waktu sholat berjamaah, tuliskan misalnya. Gak apa-apa antum bikin anjuran ke warga, anjuran aja, antum kan gak maksa. Anjuran kepada warga sekitaran ini, kita tunaikan berjamaah di masjid, misal kan khusus sholat ini. Atau umum kita buat. Antum gak usah pikirin berapa yang ke masjid, bukan tugas Anda menjadikan orang ke masjid. Bukan tugas Anda. Tugas kita itu memaksimalkan titipan Allah. Berapa yang ke masjid terserah Allah. Tapi setiap satu orang ke masjid, Anda dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Ada yang bikin misalnya anjuran, tulis di depan, Masya Allah. Kadang-kadang Allah titipkan rezekinya langsung ke rumah Allah. Di masjidnya itu. Ya kas banyak, macam-macam dan sebagainya. Itu gunakan bagian dari pahala. Mumpung Anda titipan jadi ketua DKM misalnya, atau perangkat di DKM-nya, gunakan. Ayo, cari pahala. Bukan uang Anda juga. Ya, sama, yang lain juga begitu. RT, RW misalnya, lurah sampai ke atasnya. Ya bukan kedudukan Anda tidak akan melekat abadi.
Akan ditukar itu. Ya, Quran surah ketiga ayat 26. Ya, posisi paling kanan di pertengahan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Enggak ada yang abadi. Enggak ada yang abadi. Jadi mumpung ada, gunakan. Jelas? Baik. Terakhir, wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sana. Wa tawaffahu Allahu, dan Allah mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si 60 sana. Kisaran 60 tahun. Ya, ra'si saya sudah sampaikan tadi kan? Itu kan di atas 60-an, ya. Jadi bukan pas 60, ya, bukan pas 60. Nanti kita lihat berapa lebih tepatnya sesuai dengan keterangan para ulama. Kalau 63 tahun, apakah pas 63? Atau mungkin 62 tahun lebih beberapa bulan, kita akan lihat di hadis seterusnya. Nah, tugas saya, Anda, dan kita semua sekarang, dari keterangan yang umum ini, kita coba nanti pelajari rinciannya. Dari situ keluarkan sesuai kemampuan dan kebutuhan hidup kita. Kita mampunya di mana dulu nih? Nggak usah yang tinggi-tinggi. Ke rumah misalnya kan? Yuk kita lihat bagaimana kehidupan Nabi saat di Mekah, kan? Di Mekah itu ada kehidupan rumah tangganya, pergaulan dengan tetangganya, gaul dengan temannya, gaul dengan masyarakatnya. Antum mau mulai dari mana? Kalau di rumah dulu misalnya, bagaimana penataan rumah Nabi? Ya, nanti saya coba tunjukkan. Insya Allah ada beberapa foto-foto dari yang disampaikan para sejarawan-sejarawan dulu, ya, dari yang mulai peta umum sampai gambaran. Alhamdulillah saya umrah tadi kemarin, ya qadar Allah ketika ke Kuba itu ada seorang pemuda datang, tiba-tiba datang aja ke kami. Ya, saya diajak datang menyampaikan, alhamdulillah Syekh, katanya kita sudah punya baru nih. Baru apa? Ada museum katanya. Rupanya museum kehidupan Nabi. Museum. Saya sarankan ya, kalau Anda umrah misalnya, atau Anda haji, coba cari tempat-tempat yang meningkatkan iman. Jangan cuma sekedar jalan-jalan. Kalau Anda mau jalan, lihat bagaimana Nabi, pasarnya di mana sih saat kehidupan Nabi, kemana, jalan dengan siapa, di mana rumahnya Abu Bakar dulu misalnya, kira-kira lokasinya, di mana rumahnya Umar, di mana rumahnya macam-macamnya. Itu Masya Allah, begitu datang ke situ, langsung ditempatkan, saya masuknya lewat sini aja. Saya ajak rombongan tuh, ya datang sini, ayo masuk. Lihat nih, saya jelaskan di situ. Itu sebelum jadi Madinah. Bagaimana Madinah tempo dulu yang disebut Yathrib itu. Siapa aja suku-sukunya. Sampai bagannya lengkap semua tuh. Sampai saya foto tuh sebagiannya. Jadi muncul semua. Ternyata oh gini tuh. Ternyata Masjid Nabawi itu seperti ini gambarannya. Setelah meluas jadi begini gitu kan. Terus masjid aslinya di sini. Yang tambahannya ini. Tambahan tuh ternyata dulunya tempat belajar sahabat-sahabat Nabi. Ada semua lengkap keterangannya. Dan itu nanti ada keterangan hadisnya. Ada macam-macamnya. Sebutkan sahabat-sahabat yang datang ke situ. Yang paling menarik begitu mau pulang dikasih buku gambaran dari isi museum itu. Masya Allah. Si buku katanya. Alhamdulillah. Dia kan 10 real. Alhamdulillah ya. Ada berikan. Ya kita bisa ngasih untuk infak di situ. Ya kasihkan. Tapi Alhamdulillah ada banyak hal yang kita dapatkan di situ. Jadi biasanya begini. Kalau antum berusaha untuk mendekat kepada Allah. Berbuat lebih baik. Nanti Allah akan berikan jalan keluar. Anda cintai Nabi. Akan ada keadaan-keadaan Anda nanti yang memberikan informasi sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anda ingin dekat dengan Quran. Tiba-tiba ketemu orang ahli Quran. Diarahkan ke sini. Tapi niat Anda mesti lurus. Ya, kemanapun itu insya Allah akan dibimbing. Insya Allah akan dibimbing. Termasuk Anda pun kalau ingin lebih baik, mencari ta'lim dan sebagainya. Banyak guru-guru baik. Alhamdulillah. Kita di Bekasi, rahmat Allah diberikan banyak guru-guru yang baik. Tadi yang disebutkan, ada guru yang lainnya. Tempatnya juga banyak. Ya, jadi Ali Hasan Jaka Permai di sana. Ada As-Salam, ada Al-Azhar. Kesini ada Ali Hasan PTM. Itu kan? Ada di sini Al-Ikhlas. Ada di sini Baitur Rahim. Masya Allah. Jannatul Firdaus sebelah sana. Antum tinggal pilih aja. Kapan ada waktunya, ayo sempatkan. Ambil manfaatnya. Yang tidak dirasakan belum ada manfaat, belum siap, ya simpan. Jangan kagetan juga setiap taklim ikut. Butuh nggak? Lihat butuh nggak, gitu kan? Kalau ada kebutuhan di situ, ambil, manfaatkan. Bikin rencana kehidupan yang jelas dari sekarang. Mumpung masih hidup. Kalau belum sama antum, terapkan pada anaknya. Ya, terapkan pada anaknya. Mungkin anak saya nih harus teruskan nanti. Bikin manhajnya. Ada kebaikan-kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, teman-teman, sudah jam 6 dan ini sudah jam 6 lewat ya. Saya ingin pastikan dulu sebentar. Maaf, jelas uraian saya? Paham insya Allah. Saya tidak menginginkan ada yang belajar tidak paham. Kalau belum paham tolong tinggal di sini ya. Pelajari dulu, tanyakan pada yang lain. Saya sudah pulang ya nggak apa-apa. Antum tinggal dulu aja pahami, gitu kan? Baik, saya ulang lagi jelas. Paham? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau begitu, kalau kita belajar tentang Nabi, kita harus praktekkan hukum Nabi kan? Al-Bukhari nomor hadis 1477 beliau menyampaikan bima ma'na, ya kan? Kalimatnya innallaha kariha lakum thalathah. Allah paling enggak suka 3 hal, benci dengan 3 hal dari kalian, kata Nabi, gitu kan? Satu qila wa qala, mengatakan sesuatu yang enggak ada sumbernya, hoax, gitu ya. Sekarang banyak hoax tuh. Itu Allah enggak suka tuh, benci dengan hoax. Kalau ada yang seperti itu bahaya, apalagi pada Nabi, ya itu enggak boleh. Itu seperti orang pesan kapling di neraka. Ya kalau ada mengatakan ya hadis Nabi begini, padahal Nabi enggak mengatakan, hati-hati tuh. Itu seperti orang pesan kapling di neraka.
Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencatut nama saya, kata Nabi, dengan sembarangan, dusta di situ, maka seakan-akan dia telah bersiap pesan kafling di neraka. Pesan satu ya, Masya Allah. Terus dusta, itu yang paling luar biasa. Idha'atal mali, yang kedua, menyia-nyiakan harta. Ayo, mumpung masih ada titipan dari Allah harta benda, gunakan yang baik-baik, mulai dari keluarga. Tolong carikan sekolah untuk anak-anak yang baik, keluarga dulu yang baik. Istri berikan nafkah yang baik, antum di rumah cari yang baik-baik, setelah itu keluar, manfaatkan, itu cuma titipan. Maaf ya, yang ada di rekening, itu belum tentu punya antum. Belum tentu punya antum. Rizki Anda itu yang sudah masuk ke tenggorokan. Atau yang sudah digunakan. Ini pakaian, ini rizki saya, sudah saya kenakan. Baik ya, ini minuman, belum tentu rizki saya. Mungkin disimpan di sini, atas nama saya, harapan, tapi belum tentu yang minum saya. Kalau belum sampai ke tenggorokan, ini bukan punya saya. Bukan punya saya. Mungkin titipan Allah yang mungkin diatasnamakan ke saya atau ke yang lainnya supaya diberikan pahala lewat tangan antum. Jadi yang di rekening, yang disimpan-simpan belum tentu punya Anda. Harus pandai-pandai melihat kebutuhan Anda berapa di situ. Mungkin titipan Allah supaya pahalanya ada bagi Anda. Mudah bagi Allah menitipkan pada orang lain. Karena itu pulang cek apakah pengetahuan, kedudukan, harta benda dan sebagainya. Di situ mungkin ada pahala-pahala kebaikan. Jelas sampai sini? Dan yang ketiga, hati-hati ya kasratus soal. Banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas, ya, sehingga membuat itu tidak jelas lagi pada akhirnya. Ya, baik. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Teman-teman, saya ingin memberikan lebih waktunya, tapi saya harus segera bergerak karena jam 7 sudah dimulai ta'limnya dan kita punya kesempatan sholat syuruk insyaallah. Ya, ini mungkin sebagian dari rezeki Anda kalau tidak saya minum, ya insyaallah, dan bisa Anda maksimalkan dalam kehidupan.